Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan November 2021, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Libra. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang semoga bisa bermanfaat ya untuk kehidupan karir, keuangan, dan kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, aku akan langsung segera shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui general reading untuk kamu nih, para Libra di bulan November 2021. Dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara kamu. Oke, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Aku akan ambil total 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Ada Two of Cups, ada The Chariot, Five of Pentacles, ada The Devil, dan ada Queen of Pentacles. Oke, let's see. Oke, aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Wah. Ada Ace of Pentacles, Seven of Swords, ada The Fool di sini, ada Six of Pentacles, dan ada The Tower. Oke. Di bottom of the deck kita ada Justice. Justice di sini ya. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Libra, di sini coba kita lihat dulu bottom of the deck-nya. Di sini ada Justice ya, bisa kita artikan ini sebagai energi utama ataupun hal yang bisa kamu jadikan acuan ataupun patokan untuk pertimbangan kamu nih agar kamu bisa melewati bulan November ini dengan lebih baik atau dengan lebih maksimal ya. Justice di sini bisa diartikan biasanya adalah bertindak secara profesional bisa dalam hal karir ataupun keuangan, atau bisa juga diartikan tegas dalam mengambil suatu keputusan. Oke, artinya ketika memang kamu sudah mengambil keputusan, jangan biarkan opini ataupun pendapat orang lain mempengaruhi keputusan kamu tersebut. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Secara garis besarnya, yang bisa kamu jadikan sebagai patokan nih untuk kehidupan karir, keuangan, ataupun asmara kamu nih ya, para Libra di bulan November 2021. Kita akan lihat dulu ya mengenai karir ataupun keuangan kamu nih secara khusus dari kelima kartu yang di atas. Oke, di sini ada Two of Cups sama The Chariot ya. Ini udah jelas partner ataupun rekan kerja kamu ataupun orang yang kamu percayai ya dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu ya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Apakah kamu sedang bekerja di suatu perusahaan ataupun saat ini kamu sedang menjalankan suatu bisnis, oke? Nah, di sini dia akan berperan sangat besar. Sangat besar dia jadi ada baiknya selama bulan November ini apabila kamu akan mengambil keputusan-keputusan yang cukup penting, pastikan kamu melakukan diskusi terlebih dahulu dengan si dia, bukan si dia secara asmara ya. Maksudnya adalah si dia partner ataupun rekan kerja kamu. Oke. Coba kalian diskusikan secara profesional pastinya ya, karena di sini ada justice ya. Bertindak secara profesional dalam karir ataupun keuangan. Coba kalian diskusikan positif dan negatifnya dalam setiap keputusan yang seharusnya kamu ambil ataupun langkah-langkah yang sebaiknya kamu kerjakan dalam pekerjaan ataupun bisnis kamu. Oke. Nah, partner ataupun rekan kerja kamu di sini bisa saja memberikan saran-saran ataupun nasihat-nasihat yang justru nanti akan membawakan transformasi ataupun perubahan yang cukup signifikan dalam kelangsungan karir ataupun bisnis kamu. Oke, dengan catatan tentunya tetap diskusikan secara profesional ya. Oke, walaupun dia rekan kerja, mungkin beberapa dari kamu
berbisnis dengan teman dekat kamu, pastikan diskusikan tetap secara profesional dan ambil keputusan juga secara profesional. Oke, tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan mungkin rasa tidak enak, ataupun hanya sekedar kamu merasa bahwa dia yang lebih benar gitu. Karena kamu sendiri pasti juga memiliki opini. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa mendiskusikannya secara produktif, mencari titik tengahnya yang terbaik seperti apa, dan mengambil keputusan yang paling tepat pada akhirnya. Oke, karena di sini kalau aku lihat sebagian besar dari kamu sebagai pengambil keputusan yang utama ya. Kemungkinan besar kamu sebagai pemilik bisnisnya dan partner atau rekan kerja kamu adalah orang yang membantu kamu di sini. Oke, ataupun dalam perusahaan di sini mungkin kamu adalah secara kedudukan mungkin lebih di atas dari partner ataupun rekan kerja kamu. Oke, sehingga pada akhirnya tetap kamu yang mengambil keputusan utama. Tapi pada intinya adalah dia bisa memberikan saran ataupun nasihat yang mungkin bisa sangat membantu kamu dalam mengambil keputusan yang paling tepat. Oke, nah jadi kamu harus berpikiran terbuka nih. Dan pastikan kamu mendiskusikan segala sesuatunya dengan dia, tetap dengan catatan secara profesional. Oke, para Libra, jadi good luck ya untuk kamu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kamu, agar kelangsungan karir kamu bisa menjadi lebih baik ya di bulan November ini. Oke, di sini ada Five of Pentacles, The Devil, dan Queen of Pentacles. Di satu sisi, kalau aku lihat di sini lebih kepada ke arah keuangan ya. Kamu harus benar-benar waspada nih di bulan November ini. Di sini ada Five of Pentacles ya. Five of Pentacles itu biasanya dalam hal keuangan itu diartikan dengan pengeluaran ataupun kemiskinan. Bukan berarti tiba-tiba kamu jatuh miskin, enggak. Tetapi bisa jadi kalau kamu nggak waspada, bisa saja keadaan finansial ataupun keuangan kamu bisa menjadi goyang di bulan November ini. Dan di sini kata kuncinya ada The Devil. Mungkin saja akan ada banyak pengeluaran tidak terduga. Tapi kalau di sini kalau aku lihat karena The Devil ya, The Devil ini biasanya pengeluaran impulsif sih, pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu yang sebenarnya tidak terlalu kamu perlukan, bahkan yang sebenarnya nggak kamu perlukan sama sekali, tetapi mungkin karena satu hal dan lainnya, mungkin karena ajakan orang lain, mungkin ajakan dari teman dekat, kerabat kamu ataupun kenalan kamu dan kamu merasa tidak enak dan akhirnya mengiyakan. Nah, disinilah kamu bisa saja nih kamu akhirnya melakukan pengeluaran yang sebenarnya nggak kamu perlukan. Dan jumlahnya sebenarnya aku lihat relatif banyak ya. Karena di sini ada Five of Pentacles. Berarti ini cukup signifikan jumlahnya. Oke, nggak akan membuat kamu jatuh miskin sih, jadi tenang aja. Tetapi di satu sisi bisa saja membuat finansial kamu agak nggak stabil di bulan November ini. Jadi pastikan ya apabila misalkan ada kenalan kamu ataupun teman kamu yang mungkin mengajak kamu sesuatu, mungkin tawaran berbisnis, mungkin tawaran investasi dan sebagainya, ingat sekali lagi bottom of the deck-nya adalah The Justice. Pertimbangkan segala sesuatunya secara profesional. Oke? Memang dia teman dekat kamu, memang dia kenalan kamu, memang dia rekan kerja kamu, tetapi ingat dalam hal karir ataupun keuangan segala sesuatunya harus diputuskan secara profesional. Oke, pastikan kamu tahu nih plus minus dari tawaran yang diberikan. Pastikan juga nih kamu tahu apakah ada hal-hal mencurigakan yang mungkin yang ada di balik ajakan tersebut. Oke? Tentunya bukan kita berprasangka buruk ya, tetapi ini lebih kepada ke arah waspada ya, agar kita tidak mengalami kerugian terhadap diri sendiri, seperti itu. Oke, makanya sih ada Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles ini artinya pegang erat-erat keuangan kamu ya, bukan pegang erat-erat ya, mungkin lebih berhati-hati ya dalam melakukan pengeluaran. Oke, karena memang ada banyak tawaran yang mungkin sebenarnya harus berani kamu tolak, istilahnya seperti itu ya. Kamu harus mengesampingkan perasaan gak enak, kamu harus mengesampingkan perasaan bahwa oh dia itu kan teman kamu, dia nggak mungkin lah berperasaan memiliki maksud tertentu ya. Bukan seperti itu ya, bukan kita memiliki prasangka buruk, tetapi adalah lebih waspada. Oke, tentunya nggak ada salahnya ya, kita harus waspada terhadap segala ajakan yang memang tetap bisa menimbulkan resiko terhadap keadaan keuangan kita, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih bisa bermanfaat ya untuk kamu para Libra, agar keadaan keuangan kamu nih tetap terjaga di bulan November ini ya, dan mudah-mudahan tentunya di bulan-bulan berikutnya. Oke? Kita akan lanjut kepada kehidupan asmara kamu nih ya para Libra. Kita akan lihat kelima kartu di bawah. Oke, di sini ada Ace of Pentacles ya. Di sini jelas Ace of Pentacles ini biasanya adalah suatu peluang ataupun hal baru yang muncul ya. Karena ini berhubungan dengan asmara, berarti kemungkinan kamu bisa bertemu dengan orang yang baru. Oke, apakah orang ini adalah soulmate ataupun twin flame yang selama ini kamu cari? Nah, di situ aku belum bisa memastikan sayangnya, karena di sini belum ada Two of Cups ataupun Lovers di sini yang menggambarkan soulmate dan twin flame. Tetapi memang akan ada orang baru yang hadir.
Bisa satu, mungkin bisa lebih juga. Nah, di sini perlu bukan digarisbawahi ya, mungkin perlu diperhatikan juga karena di sini ada Seven of Swords. Bisa jadi orang yang hadir ini adalah salah seorang dari masa lalu kamu. Oke, belum tentu mantan, bisa jadi mantan ya, bukan sudah pasti bukan mantan ya, bisa jadi mantan, bisa jadi bukan, bisa jadi orang dari masa lalu, mungkin orang yang dulu pernah dekat dengan kamu, mungkin orang yang mungkin dulu kamu pernah berteman cukup dekat dengan dia dan mungkin pernah ada perasaan suka nih, tetapi somehow mungkin kamu lost contact, mungkin kamu berbeda tujuan dan sebagainya sehingga kalian sudah tidak kontak satu sama lain. Nah, di bulan ini bisa saja dia datang kembali ya. Bukan datang sih sebenarnya, mungkin ada suatu event ataupun karena Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles itu biasanya sesuatu yang nggak diduga ya. Bisa saja kamu ketemu nih ketika kamu berjalan ke suatu tempat, ataupun mungkin ketika kamu hangout bersama teman-teman kamu, ataupun mungkin ketika kamu menghadiri suatu event, suatu acara ya, dimana kok bisa ketemu lagi nih dengan si dia, begitu ya. Nah, di sini ada The Fool nih. Oke, bisa jadi perasaan yang dulu pernah ada itu bisa muncul kembali ya di sini The Fool. Oke, nggak pasti ya, bukan berarti harus CLBK juga sih, nggak. Tapi artinya memang apabila memang kamu sudah berpikiran lebih terbuka, kamu sudah lebih siap, kamu juga sudah siap membuka hati kembali maksudnya. Nah, mungkin saja bisa jadi ini adalah awal dari pertemanan ataupun hubungan yang bisa dibawa ke jenjang berikutnya di situ ya. The Fool itu adalah artinya awal yang baru. Oke, bisa jadi awal pertemanan ataupun awal hubungan. Oke, tentunya nggak ada salahnya ya, kalaupun tidak ke arah hubungan, minimal mungkin kalian bisa terkoneksi kembali nih sebagai seorang teman yang mungkin nantinya bisa saling sharing dan bisa saling support gitu. Oke. Nah, di sini ada Six of Pentacles dan The Tower. Oke, di sini uniknya mungkin karena bottom of the deck-nya ada The Justice ya. Ini tetap aja akhirnya kita kembali lagi ke sini ya. Ada Six of Pentacles dan The Tower. Tetap bukan waspada ya, tetap jaga, bisa dikatakan jaga perasaan kamu ya. Oke, kalaupun memang dia orang yang pernah kamu sukai ataupun kamu pernah ada rasa dengan dia di masa lalu ya, pastikan bahwa ketika memang kamu bertemu kembali dengan dia di bulan November ini, segala sesuatunya itu adalah hal hal baru. Anggap saja kamu benar-benar mengenal dia dari awal kembali. Oke, makanya sini Six of Pentacles dan The Tower. Kamu ada baiknya kamu tidak cepat baper, oke? Mungkin itu ya bahasa paling tepat. Ada baiknya kamu tidak cepat baper, tidak langsung mengenang semua masa lalu di mana kamu menyukai dia dan sebagainya, ataupun hal-hal manis yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Karena itu akan membuat cepat baper sih sebenarnya dalam hati. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah awal yang baru, benar-benar baru, terlepas dari entah bagaimana kalian putus kontaknya dulu, ini sebenarnya benar-benar awal yang baru. Oke, dan apabila kamu tetap membandingkan dia, istilahnya ya, membandingkan diri dia yang kamu temui sekarang dengan pengalaman yang pernah kamu lalui bersama dia di masa lalu, maka itu bukan menjadi sesuatu yang baru. Oke, itu artinya kamu masih hidup di masa lalu ataupun masih berpatokan pada masa lalu. Nah, itu yang ingin diperingatkan ataupun diberitahukan oleh kartu ini ya. Makanya the Tower di sini. Kalau kamu tidak selalu berpatokan pada masa lalu, ada kemungkinan kamu akan cepat baper dan nantinya malah mengambil keputusan yang justru akan kamu sesali di sini. The Tower. The Tower ini biasanya keputusan bisa positif, bisa negatif sih sebenarnya The Tower. Tetapi yang memang The Tower ini kayak pedang mata dua ya. Jadi bisa positif banget, bisa negatifnya hancur banget gitu ya. Nah, tentunya lebih baik bermain aman ya. Nah, kalau memang kamu bisa bertemu lagi dengan orang ini, anggap saja dia itu sebagai teman lama yang dulu pernah kamu lost contact dan sekarang kamu ketemu lagi. Dan ini saatnya kamu mengenal dia ya dari awal lagi gitu. Oke, bagaimana keadaan dia sekarang, bagaimana pekerjaan dia sekarang, bagaimana sifat dia sekarang yang paling penting. Apakah dia sudah berkembang ataupun berubah nih menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Oke. Tentunya ini tetap menjadi awal yang baru ya untuk kamu dan mudah-mudahan terlepas dari kemana arah hubungan ini nantinya ketika kamu bertemu dengan orang ini, apakah memang menjadi teman, hanya menjadi sebatas teman yang saling support ataupun saling
saling sharing, atau memang nanti berjalan kepada arah hubungan yang lebih serius, tentunya aku berdoa tetap yang terbaik untuk kamu. Yang pasti jangan lupa bottom of the deck-nya adalah The Justice. Tetap ambillah keputusan secara profesional setelah menimbang segala sesuatunya dengan baik dan jangan terburu-buru. Oke? Dan good luck ya untuk kamu untuk kelangsungan nih, kehidupan asmara kamu dan karir keuangan untuk kamu para Libra di bulan November ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.